Hai semuanya, sebelum video ini kita mulai, saya mau kasih giveaway pulsa nih buat kalian semua. Caranya like, komen, dan subscribe, cantumkan Instagram kalian, nantinya kita acak siapa yang dapat giveaway. 100 like 3 pemenang, 300 like 5 pemenang, maka akan di-chat melalui Instagramnya. Nantinya di chat tersebut minta bukti like, komen, dan subscribe-nya. Mau lihat siapa yang menang akan berada di YouTube Shorts. Inilah 9 makhluk astral yang paling seram dan mitos yang viral. Nomor 1. Mendengar nama pocong sudah pasti bukan terbayang sosok hantu seram berwajah rusak dan terbalut kain kafan yang sudah kusam. Namun mengungkap mitos bagaimana cara pocong berpindah tempat. Selama ini masyarakat mengira pocong berpindah tempat dengan cara melompat-lompat, seperti yang digambar di dalam sebuah film. Merujuk dari sejumlah artikel tentang mitos pocong, ternyata hantu ini berpindah tempat dengan cara melayang. 2. Wewe Gombol atau juga disebut nenek gombel dalam tradisi Jawa, yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak tetapi tidak mencelakainya. Konon anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada anaknya sampai mereka sadar. Bila mereka telah sadar, Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya. Berhati-hati buat para orang tua. 3. Menurut cerita, asal-usul suster ngesot konon terjadi pada seorang suster yang diperkosa oleh dokternya. Kemudian suster tersebut hamil dan si dokter tidak mau bertanggung jawab terhadap janin yang kandung dari suster tersebut. Kemudian dokter tersebut membunuh suster itu dan mayatnya dikuburkan di sekitar rumah sakit. Dari situlah asal-usul mengenai hantu suster ngesot. 4. Sosok tuyul merupakan jin yang mampu mendatangkan kekayaan dalam sebuah perjanjian pesugihan. Praktik pesugihan memang masih fenomenal meski di era modern saat ini. Praktik tersebut dilakukan agar si pelaku mendapatkan kekayaan secara instan. Jangan terlintas dalam pikiran untuk melakukan pesugihan tuyul, bukan hanya kekayaan yang didapat namun juga azab akan menanti sebelum tubuh berakhir di liang lahat. 5. Sundel bolong merupakan salah satu hantu yang populer di Indonesia. Jenis hantu ini tak kalah seram dari pocong dan kuntilanak. Perwujudan dari sundel bolong ini juga memiliki ciri khas yang sangat kuat. Perwujudannya sering kali dilihat masyarakat, yaitu seorang wanita yang seram memakai pakaian putih mirip kuntilanak, tapi yang menjadi pembeda adalah punggungnya terlihat bolong seperti luka yang lebar. Cerita dari masyarakat yang pernah mengalami gangguan atau melihat penampakan dari sundel bolong, biasanya sundel bolong menjelma menjadi wanita cantik yang berjalan sendiri, kemudian menarik perhatian orang yang tengah berpapasan dengannya. Dalam mitosnya, sundel bolong adalah arwah penasaran dari wanita yang meninggal karena diperkosa dan kemudian melahirkan di salam kubur. Dalam cerita lain, sundel bolong juga suka mencuri bayi-bayi yang baru lahir. 6. Kuntilanak, bahasa Melayu, Pontianak atau Puntianak, atau sering disingkat Kunti, adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. 1. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos di Nusantara. Sosok kuntilanak sering digambarkan mengenakan baju panjang berwarna putih. Kota Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. 7. Hantu ini sering disebut dengan hantu jeruk purut, yang sering muncul di TPU Jeruk Purut berlokasi di Jalan Jeruk Purut, Kelurahan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. TPU ini dirawat dengan baik, namun pada tahun 1986 sang penjaga makam melihat hantu yang bergentayangan di sekitar pemakaman tersebut. Dilansir dari kanal YouTube Akeong Story dengan artikel, Asal-usul hantu jeruk purut. Bahkan penyebab gentayangannya hantu tersebut masih sangat simpang siur. Konon hantu pastur ini tersesat, ia mencari makamnya yang hilang yang menurut warga setempat, makanya itu berada di TPU Tanah Kusir dan bukan di TPU Jeruk Purut.
Ada juga yang mengatakan, jika kepala hantu pastur ini buntung karena dipenggal oleh musuhnya pada zaman dahulu, karena dulu ia mempertaruhkan dirinya demi agamanya. Aku jadi merinding, Mbak. Iya. Sama mas, kamu dilepas loh. 8. Genderuwo adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Genderuwo dikenal paling banyak dalam masyarakat di Pulau Jawa, Indonesia. Orang Sunda menyebutnya Gandarwo, dan orang Jawa umumnya menyebutnya Gendruwo. Habitat hunian kegemarannya adalah batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh atau sudut-sudut yang lembab sepi dan gelap. 9. Menurut cerita yang beredar di masyarakat Bali, Leak adalah makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam, dan untuk memperkuat ilmunya ia harus mencari tumbal. Umumnya, Leak suka mencari organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan. Leak kerap kali mengincar organ tubuh manusia berupa mayat. Oleh sebab itu, warga Bali sering menjumpainya di sekitar pemakaman Bali. Bukan hanya mayat, Leak juga mengincar organ tubuh manusia yang masih hidup. Itulah 9 asal-usul hantu di Indonesia paling seram. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.